Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Di episode 17 audio event Bro Live. Bahasan kali ini tentang gimana cara biar tim punya output oke walaupun banyak kerjaan yang lain. Harusnya sih gua akan ditemenin sama Mbak Ulfa ya. Cuma sambil nunggu Mbak Ulfa masuk. Nah, teman-teman apa kabar nih? Kita awalin dikit tentang cara biar tim punya output yang oke walaupun banyak kerjaan yang lain. Sebenarnya nanti lebih enak kalau bahas pertanyaannya pas barengan ya sama sama Mbak Ulfa gitu. Cuman satu hal yang pengen gua sampaikan adalah em, ini hubungannya either sama produk, di mana product manager atau product owner akan manage kerjaannya timnya, atau yang kedua juga bisa berhubungan dengan leadership gitu ya. Kalau misalnya kita leadernya sebuah tim, dan itu aja di tanggung jawab kita untuk manage kerjaannya tim kita gitu, apalagi kalau timnya itu cross functional. Misalnya kita ngemimpin tim data gitu ya, dan tim data itu yang minta, yang request tuh banyak dari berbagai pihak. Nah, itu gimana caranya gitu. Buat teman-teman yang pingin nanya sekali lagi, silahkan ditanyain langsung sambil nungguin Mbak Ulfa. Kalau yang gue alami ya sebelum-sebelumnya ya, biasanya transisi dari individual contributor ke level lead itu yang paling shocking gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu kerja sendiri, sudah ditentukan kerjaannya, apa yang perlu jadi fokus. Pas lo kemudian ngelit tim, di level apapun itu, saat lo mulai ngelit tim, lo akan mulai bingung nih, karena kerjaannya itu nambah satu hal yang lo pasti belum pernah kerjain sebelumnya gitu ya. Jadi yaitu kerjaan gimana caranya manage kerjaan orang lain. Jadi siapa ngerjain apa itu mulai kita yang nentuin kalau lu sudah mulai ngelit tim. Nah, ngelit tim sendiri itu yang paling bikin stres itu adalah karena ini kalau pengalaman gue ya, kalau teman-teman punya pengalaman yang lain bisa banget disampaikan atau disebut. Kalau pengalaman gue yang bikin paling stres itu adalah karena ekspektasi sebenarnya. Jadi gimana caranya kita bisa deliver ke atasan kita ekspektasi yang oke. Sementara tim kita itu juga punya keterbatasan kan. Jadi tim kita itu nggak bisa kita ini ya, artinya kan bukan diri kita sendiri ya, bukan kita yang kontrol gitu kan. Dan itu challenge sendiri sih. Makanya em, perlu pinter nih gimana caranya manage tim. Ada beberapa approach sebenarnya buat teman-teman yang baru pertama kali manage tim, atau gimana caranya memastikan tim itu punya output yang oke. Dan ini tentu disesuaikan dengan kondisi ya, beberapa kondisi. Yang pertama biar gue sebutin dulu kondisi yang ideal gitu. Ideal dalam arti kayak gimana? Ideal tuh maksudnya timnya itu oke, performance-nya bagus, udah align, semua tuh udah apa ya, kerja bareng sudah setahun lebih gitu, satu tim itu, dan mereka itu punya ikatan yang erat gitu ya. Jadi satu sama lain itu sudah tahu lah kebiasaannya satu sama lain, dan termasuk lu juga punya di sana, ngerti gitu ya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi bisa cover each other. Apakah ada tim seperti ini? Ada, banyak. Oke, kalau misalnya lo join di beberapa tim yang bagus, yang high performance, itu ada. Gua beberapa kali ada di tim seperti ini, both sebagai tim member dan sebagai lead dari timnya. Jadi ada tim-tim seperti ini. Nah, cuman biasanya yang terjadi utama itu adalah kalau lo masuk ke tim atau jadi bagian dari tim atau mimpin tim yang belum ideal. Nah, yang belum ideal ntar kita simpen dulu. Yang belum ideal tuh kayak gimana? Ntar gue definisikan dulu ya. Yang belum ideal tuh kayak gimana? Yang belum ideal itu tim yang gimana ya? Yang masih ada member yang nggak bisa dikontrol lah kayak gitu ya. Deliverynya itu tidak bisa tidak bisa tidak ada integritinya lah, apa ya? Ngomongnya A, kelarnya B gitu ya. Janji sekarang, kirimnya lusa. Harusnya kelar besok, tapi sekarang belum 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 dimulai kayak gitu-gitu. Jadi tipe-tipe tim yang seperti itu. Nah, itu ada. Dan kebanyakan biasanya kita masuk ke tim kayak gitu kan, barusan tidak ideal lah. Nah, cuman kita ngomong yang ideal dulu nih. Kalau yang ideal, gimana nih caranya supaya tim punya output yang oke walaupun banyak kerjaan yang lain?
biasanya ya kalau timnya udah ideal itu gampang banget gitu karena komunikasi udah terbuka dan teman-teman ekspektasinya udah jelas gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang oh ini kira-kira 3 hari lah, ya udah 3 hari gitu ya. Nah tinggal itu bagian dari kita leadernya untuk manage nih, apakah loadnya seperti apa gitu. Jadi ingat tugas kita sebagai leader sebuah tim atau em, apa ya namanya? Atau ya ini leader lah ya. Apakah lo PM leadnya atau PM-nya? Intinya kalau lo bertanggung jawab untuk membreakdown kerjanya teman-teman atau ngatur kerjanya teman-teman, tugas kita yang utama itu adalah bukan untuk bikin bos kita happy. Yes, itu tugas kita juga. Tapi tugas utama kita adalah memastikan output kita itu bagus gitu ya. Output timnya itu bagus. Nah, output tim bagus kalau misalnya timnya udah ideal, artinya kita harus benar-benar paham em, tim ini bisa mencapai apa gitu dalam waktu yang udah ditentukan. Misalnya waktunya seminggu 2 minggu gitu ya, sepekan 2 pekan. Nah, ya wes, kalau kita memang sudah tahu, ya lebih mudah untuk menyampaikan ke atasan kita atau ke stakeholder bahwa ya capacity limitnya itu seperti ini. Tugas kita adalah nge-shield, ngelindungi tim kita dari request-request yang tidak senonoh gitu ya, atau datang dadakan. Kita ngomong tim yang ideal ya, dan biasanya tim yang ideal itu sudah dikenal gitu. Dalam artian reputasinya udah ada dan kalau misalnya sebelum-sebelumnya sudah punya kontribusi yang oke gitu ya. Jadi bagian lain dari perusahaan itu juga akan paham gitu bahwa kalau tim ini bilang A ya A, B ya B gitu ya. Bisa bisa dipegang lah omongannya. Nah, tugas kita terus gimana? Tugas kita kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ya nge-shield melindungi dari tim kita supaya tim-tim lain itu atau stakeholder itu tidak serampangan. Caranya gimana? Pertama kita punya roadmap atau timeline yang jelas atau sprint yang jelas. Task listnya itu harus jelas. Jadi yang paling ideal adalah kalau misalnya kita sudah punya gambaran kira-kira 3 bulan ke depan minimal tuh mau ngapain. Jadi per bulannya mau ngapain dan kemudian week per weeknya itu mau ngapain atau per sprintnya ngapain. Ini kalau kita ngomongin produk gitu ya. Tapi intinya load pekerjaannya itu harus jelas. Jadi kita mau mencapai apa dan untuk mencapai apa itu kita melakukan apa dan itu terdokumentasi gitu. Siapa ngerjain apa, ekspektasinya berapa lama itu jelas. Ini bikin kayaknya kalau seperti yang sering gua bilang ya, planning itu kayaknya menghabiskan waktu, tapi justru dengan planning ini lo akan lebih cepat kelarnya. Karena lo bisa identifikasi hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lo bisa fokus ke persiapan dulu, jalan paralel, kemudian baru ngerjainnya sama-sama gitu. Instead of jalan seri ngerjain nyiapin A selesai ngerjain dikit, ternyata mentok B, harus nyiapin dulu, akhirnya nggak bisa cepat jalannya karena harus serial semua dikerjain satu-satu. Tapi kalau lo ada waktu sesi planning untuk identifikasi lebih enak karena jelas requirement-nya. Nah, sesi ini kemudian setelah didokumentasikan, kemudian dikasih tahu nih ke orang lain. Jadi tim-tim lain jangan sampai nggak tahu apa load dan beban kerjaan kita dan apa tujuannya, korelasinya sama tujuan perusahaan itu apa. Kalau perlu undang tuh semua ke satu meeting, walaupun di counter lo mungkin nggak ada gitu ya, undang aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya tim lo biasanya tim yang sentral banyak diminta tolong, undang aja. Ini kita mau ini ya apa mau nge-share load kita kerjaan kita 3 bulan ke depan seperti apa. Nah, setelah di-share, jelas, clear. Kalau misalnya teman-teman di sesi itu kan jadi jelas tuh seperti apa yang dikerjain. Kalau ada yang nge-challenge segala macam nggak ada masalah. Nah, tapi kasih mereka ruang tuh untuk nge-challenge dengan cara apa? Siapin dokumen. Gitu. Jadi siapin dokumennya kayak gimana? Siapin dokumen kayak request-nya apa? Dari tim mana? Kemudian impact-nya apa? Kalau itu berhasil sukses dikerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan, impact-nya apa? Ruginya apa? Ya, kenapa itu urgent gitu? Butuhnya kapan? Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Itu dokumennya. Dan dokumen itu terbuka, artinya semua orang bisa lihat. Setelah kita bikin dokumen itu akan lebih jelas tuh kalau orang yang mau dalam tanda kutip ya sotoy gitu minta dicepetin tapi tidak punya argumen yang jelas apa yang akan miss kalau misalnya itu tidak dikerjakan ya kita bisa nge-challenge dengan jelas kan. Kita nggak bisa nih ngerjain ini. Kenapa? Karena kita ngerjain hal lain yang lebih penting. Karena kalau ini tinggal juga nggak jelas kan untungnya apa, yang kita kehilangan itu apa. Gitu. Jadi itu salah satu caranya bikin dokumen. Nah, bikin dokumen itu di open gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang pingin masuk inisiatifnya atau pingin dibantu atau request sesuatu ya, semua harus tertulis gitu. Itu salah satu cara
yang utama ya untuk melindungi jadwal kerjanya tim lu sehingga tim lu tuh nggak bingung tuh dipanggil kiri kanan segala macam. Entry point-nya satu lu gitu kalau misalnya lu leadernya. Nggak ada tuh yang ngasih kerjaan langsung masuk ke tim itu nggak ada harusnya. Ini yang ideal ya. Gitu. Nah kalau yang tidak ideal gimana? Yang ideal relatif lebih gampang sih. Nah kalau nggak ideal gimana? Ideal ini susah ya karena ya gua sendiri juga ngalamin hal itu ya. Terutama di perusahaan yang timnya itu relatively low performer ya, belum belum high performing. Di company-company yang pre-seri B biasanya itu biasanya seperti itu. Karena memang ya hiring capacity-nya dan hiring budgetnya juga masih nggak begitu gede. Biasanya masih banyak teman-teman yang masih butuh belajar gitu. Work from home tapi sleep from home jadinya gitu kan. Jadi instead of work from home jadi sambil disambi uh, nonton YouTube, disambi ngapa-ngapain, disambi nggak jelas lah. Jadi produktivitinya jadi turun kalau di rumah. Padahal harusnya productivity kalau di rumah bisa naik gitu ya. Tidak masalah, itu pendapat gue ya. Jadi kalau lo ngerasa nggak produktif di rumah ya jangan kerja di rumah, sesimpel itu aja. Nah, um, kalau timnya tidak ideal seperti ini, um, yang perlu dilakukan sebagai leader gimana? Ya pertama lo harus kalau pingin ya. Jadi sekali lagi kalau pingin. Kalau lo nggak peduli sama timnya high performing atau enggak atau outputnya oke atau enggak ya udahlah ya. Tapi kan kita ngomongnya ini cara gitu supaya timnya punya output yang oke walaupun kerjaannya banyak. Pertama lo harus ngobrol nih sama masing-masing orang. Buat orang-orang yang diidentifikasi tadi ini nggak efisien dan nggak efektif ya. Kenapa sih lo nggak efisien? Apa sih yang bikin lo nggak efektif? Kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi dan gue paham bahwa sambil ngerjain ini tuh kerjaan lo pasti banyak. Jadi it's not like lo nganggur gitu kan. Pasti lo ada kerjaan yang lain, harus kelarin ini, harus kelarin itu gitu. Cuman ada orang yang nggak perform nih. Gimana caranya? Ya tetap aja harus diajak ngobrol. Diajak ngobrol, dicari tahu sebabnya itu kenapa. Nah, gue punya ini nih satu case di mana orang ini um, sempat kejadian ya. Jadi gue manage satu orang, orang ini tuh bilang, kenapa lu nggak update report lo di sini? Ya gue nggak bisa update di situ karena gue nggak mau nulis report 2 kali kan gue udah nulis report di sini. Oke, kita pindahin semua reportnya ke satu tempat aja. Udah dilakukan tuh, tetap aja nggak ngupdate. Bangke ya bangke gitu kan ya. Jadi orang-orang kayak gini tuh ada alasan dan lu pasti ngerasa lah, lu pasti bisa ngelihat orang-orang yang berusaha ngeles gitu ya. Terutama kalau lu sudah cukup experience. Jadi tentu saja lu tidak bisa menghilangkan positive thinking atau husnuzon ya. Jadi positive thinkingnya harus tetap ada, tapi lu harus tetap punya suspicion bahwa ya dia kalau nggak perform kayak gimana, lu punya way out gitu. Jadi gimana caranya? Ya siap-siap aja harus harus di replace kalau memang sudah tidak tertolong. Tapi basically yang lo harus lakukan adalah ya lo harus identify apa alasan dia yang menyebabkan dia tidak perform dan lu berusaha ilangin alasan itu. Kalau itu udah diilangin terus ternyata nggak improve, ya udah berarti problemnya di orangnya. Kalau problemnya di orangnya, gimana solusinya? Ya diganti orangnya, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena lu udah coba ajak ngomong, lu sudah coba akomodasi, tapi ternyata nggak bisa, ya sikat, gitu ya. Jadi leader harus harus bisa ya kayak gitu ya. Maksudnya, gue paham nggak enak kalau ngambil kerjaannya orang atau ngomong orang nggak perform, tapi memang ya nggak adil lu buat orang lain dan lu buat kantor lu kalau lu keep orang yang nggak perform, tapi lu tidak kasih kesempatan orang yang mungkin perform lebih baik, lebih nggak adil lagi gitu ya. Apalagi lu punya tanggung jawab ke perusahaan gitu. Kalau misalnya pingin diomongin secara open ya open aja ngomong aja. Gua ngeliat perform perform lu nggak input nggak naik nih. Walaupun kemarin report udah gua pindah ya ke sini. Nah, kenapa nih nggak naik? Kapan lu bisa naik? Gua bisa lihat nggak ini improve. Kalau nggak improve lagi apa yang akan apa yang bisa gua lakukan untuk bantu lu? Kalau itu udah terjadi beberapa kali ya sudah berarti sudah waktunya dia cabut dari timnya gitu ya. Itu yang pertama. Kalau timnya nggak ideal. Replace orangnya kalau misalnya karena memang orang ini ngefek banget gitu ya. Yang kedua, tetap cara yang tadi dilakukan gitu ya, bahwa semua itu harus tertulis request-nya. Nah, problemnya biasanya tim-tim yang lain itu sering request ke orang-orang langsung, nggak lewat gatekeeper-nya gitu, nggak lewat leadernya. Nah, kalau nggak lewat gatekeeper atau nggak lewat leader, gimana caranya? Ya, nggak ada cara yang lain ya selain ngasih tahu timnya dan nge-track kerjanya timnya tiap hari gitu. Jadi lo akan immediately tahu bahwa si A, si B, si C misalnya dapat request dari siapa gitu ya. Itu bisa lo stop dari situ.
Jadi penting untuk datang, daily stand up-nya, daily reporting-nya jelas hari ini kemarin ngerjain apa dan hari ini mau ngerjain apa. Jadi kalau misalnya ada request nggak jelas bisa di stop di jalan di tengah nggak langsung dikerjain. Atau minimal pun kalau misalnya kena ya udah miss 1 hari skip itu di bypass. Dan itu harus dijelasin benar-benar harus dikontrol gitu ya. Dan kontrolnya bukan dengan authority, bukan dengan kekuatan, tapi dengan logic. Kayak misalnya tanya, kenapa kok lo ngerjain ini? Ngerjain ini tuh apa yang di-hit targetnya apa? Kalau nggak dikerjain apa yang terjadi? Kalau ini lo kerjain ini berarti ini nggak dikerjain dong. Menurut lo penting yang mana? Kalau kita benar-benar sudah jelas gitu ya, goalnya, apa yang mau dicapai, apa yang pingin kita achieve, um, gua rasa semua orang dalam tim akan paham gitu ya kalau di challenge seperti itu gitu. Jadi jadi itu yang perlu dilakukan adalah ya pertama daily stand up itu jelas. Kedua, sering-sering komunikasi ke yang lain, nge-remind mau lewat Slack, mau lewat WhatsApp, mau lewat email, bikin rutin aja gitu ya. Jadi weekly update tuh gue lakukan rutin dulu waktu di Tokopedia dan Hijrah itu gue lakukan rutin. Weekly update yang dilakukan apa? Kita report nih last week itu kita ngerjain apa, dan next week itu mau ngerjain apa. Summary dari result kerjaan kita last week itu kayak gimana. Itu rutin kita laporkan dan ditambah di bawahnya di inform kalau misalnya lo ada request, ada sesuatu yang pingin lo minta dari tim kita ya tulis di form ini gitu. Formnya isinya kayak tadi. Dan kemudian nanti gue akan reach out gitu. Jadi kalau misalnya nggak request ini, gue minta maaf ya kalau misalnya kita nggak bisa penuhi dulu. Jadi kita punya fokus dan prioritas. Jadi kalau lo misalnya langsung kontak langsung ya monggo, tapi kalau nggak dikerjain ya jangan ini ya, jangan komplain kayak gitu. Itu dulu yang gue lakukan. Nah, selanjutnya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah lu sering-sering nge-share success story-nya tim lu gitu. Dan harusnya dengan weekly report tadi terdokumentasi tuh success report-nya. Apakah itu delivery yang on time, apakah itu matrix yang berhasil dicapai, itu macam-macam. Intinya sukses tuh harus disampaikan supaya uh, kelihatan gitu. Jadi maksudnya tim lu ini punya reputasi. Tujuannya sih itu sih. Gitu sih secara singkat kalau punya tim yang uh, outputnya nggak oke. Jadi secara umum kalau misalnya lo pengen tim lo outputnya oke, ya rumus utamanya jelas. Um, Ekspektasinya yang di manage. Jadi ada dua ya kalau kita ngomong performance itu dua. Satu itu output dari tim itu sendiri. Kedua itu ekspektasi yang di-expect dari stakeholder. Nge-manage output tim tadi udah clear, kita jalan satu-satu ke tim, kita ilangin blocker mereka masing-masing, kita berusaha pahami kalau mereka itu punya kesulitan karena dikontak-kontakin orang lain, diajarin gimana caranya nolak kontakin orang lain, apakah Slack-nya ditulis status, apakah ditulis sleep, ataukah dikasih tahu mereka suruh ngomong ke kita dulu, macam-macam tergantung kan kesulitannya kayak gimana, itu satu. Kedua, kalau misalnya mereka itu punya isu dengan keluarganya atau apa gitu ya, dilihat apakah itu isu yang seterusnya atau itu isu yang permanen ataukah itu sesuatu yang bisa kita bantu solve. Intinya kita berusaha solve problem mereka. Itu untuk manage supaya performance tim kita itu lebih baik dari internal timnya kan gitu kan. Dan kemudian tentu saja ekspektasi itu adalah kalau misalnya kerjaan lainnya gitu. Nah, gimana cara manage stakeholder, ekspektasi stakeholder kayak tadi. Jadi kita provide protection ke tim kita, satu gateway, satu pintu, semua harus masuk lewat kita. Kita bikin supaya frictionnya itu lebih besar sehingga orang tidak dengan mudah request ke kita kecuali benar-benar jelas requestnya. Kenapa request itu, apa yang mau di achieve, apa yang terjadi kalau tidak di achieve, kayak gitu-gitu ya. Juga kalau misalnya ternyata ada hubungannya sama development segala macam ya ekspektasinya kayak gimana, ada contoh desainnya enggak kalau misalnya kayak gitu-gitu gitu. Intinya banyak cara yang bisa dilakukan untuk ngegedein friction. Buat apa? Sebenarnya bukan buat supaya tim kita nggak ada kerjaan tambahan ya, tapi benar-benar clear dan nggak bolak-balik gitu. Jangan sampai kerjaan masuk ke tim kita terus nanti di tengah-tengah ngerjain ini gimana itu gimana masih nggak jelas. Jadi tugas kita untuk mendefinisikan pekerjaannya dengan detail dan jelas dulu. Baru habis itu baru bisa masuk tim kita. Jadi tim kita tuh enak gitu, tinggal ngerjain aja dan kerjanya juga bisa lancar. Kalau kita butuh diskusi sama tim karena kita nggak menguasai teknologinya atau desainnya atau aspek yang lain, legal misalnya, ya nggak apa-apa, aja timnya itu meeting gitu ya. Sepekan sejam, 2 jam itu cukup untuk ngebahas hal-hal seperti itu. Tapi memang cadence di sini penting ya, sehingga penting untuk nge-shield atau melindungi tim kita dari request-request yang datang tiba-tiba gitu ya. Nah, itu kalau lo ada di korporat atau lingkungan yang can afford to do that. Tapi kadang kita ada di lingkungan yang ini ya, yang
startup gitu yang bener-bener nggak bisa disangka-sangka, perubahannya itu signifikan dan cepat, ya udah kalau udah kayak gitu ya diturutin aja gitu ya. Maksudnya dari waktu ke waktu ada kondisi-kondisi di mana kita harus ngerjain, nurutin gitu ya. Dan itu nggak ada masalah, sesuai dengan kondisi masing-masing tim aja. Gitu dulu sih. Ini nggak datang-datang Mbak Ulfanya. Berarti mungkin lupa atau mungkin kebetulan nggak bisa. Oke. Buat teman-teman yang mau sharing atau mau nanya tentang ini boleh. Kalau misalnya nggak ada, ya tentang yang lain boleh. Karena bahasannya tadi harusnya sudah selesai ya, caranya untuk tim itu punya output yang oke. Monggo teman-teman kalau misalnya ada punya masalah atau ketemu problem atau punya tips lalu pernah gimana sehingga output tim lo itu bisa kenceng, silakan disampaikan. Silakan, silakan. Kosongan nih beneran. Kalau kosongan beneran kita akhiri nih. Nggak ada yang nanya lagi nih. Oke, Kang Kurnia sama Kang Zikrul. Monggo Kang Kurnia dulu nih. Silakan, silakan. Lah, Kang Zikrul kok hilang angkat tangannya. Monggo Kang Kurnia. Oh, Afan, mic-nya tadi kemut. Duh, mic jangan Ini dimut kan Mas, ngomongin tim kegedean. ya, Kang. Jelas nggak suaranya? Jelas. Oke. Ini kan ketika ngomong tim kan kadang kita sebagai atasan, kadang kita sebagai bawahan kayak gitu ya. Nah, kalau mungkin tadi antum memposisikan sebagai head gitu ya. Kalau kebetulan kita sedang di dalam sebuah tim yang kita tuh sebagai anggota tim, sedangkan si leadernya itu kurang komunikatif atau mungkin masih belajar gitu ya menjadi leader kayak gitu ya. Gimana sih sebagai tim kita itu mengkomunikasikan biar output bersama dalam sebuah tim itu as anggota itu bisa lebih perform gitu Kang, mungkin Kang. Mantap nih pertanyaannya. Matur nuwun, makasih banyak Kang Kurnia. Ini bagus sih pertanyaan. Artinya kita pasti banyak ketemu momen-momen situasi kayak gini ya, di mana bos kita itu kurang ideal performance-nya gitu ya, dan dimaklumi karena setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, cuman dalam case seperti ini, Kang, kalau kalau gue saranin sih bener-bener kita yang step up as a leader gitu. Karena leader tuh bukan orang yang bukan posisi kok, nggak ada hubungannya sama posisi. Artinya nggak harus kita tuh punya posisi atau jabatan yang di atas teman-teman yang lain. Walaupun kita setara sama teman-teman yang lain, kita bisa kok jadi koordinator teman-teman yang lain gitu. Jadi intinya bukan kita oke, gua koordinasi ya, nggak kayak gitu. Maksudnya oke, gua bantuin nih gimana caranya leader kita itu bisa perform lebih bagus. Jadi kita yang bertindak atau menawarkan diri atau mensupport leader kita. Hal-hal yang tadi yang dilakukan sama aja, tapi posisi kita bukan bukan exactly leadernya gitu. Gimana kalau misalnya suggest ke leadernya, gimana Pak kalau misalnya nanti request-request yang baru kita kasih form aja gitu, nanti biar gua bantu manage, gua bantu nyebar, biar bisa enak nanti kalau misalnya ada masuk nggak bingung gitu. Nah, itu bisa kita tawarkan seperti itu. Jadi konteksnya kan kita ngasih ide, kita ngasih saran, dan itu kita tawarkan juga kerjaan kita gitu. Maksudnya itu nggak nambahin kerjaan buat bos kita. Dengan seperti itu kita udah dilihat kan sebagai sama tim kita tuh sebenarnya kita udah mau bantu, dan kita adalah the faktunya leadernya tim itu. Jadi nggak harus nunggu kita sebagai leader, tapi kita bisa bersikap sebagai leader di mana kita membantu nge-support bos kita, dan kita ngebantu nge-support teman-teman kita dalam bikin kerjaan itu lebih gampang kan gitu. Gitu kan. Oke. Jadi berarti maksudnya itu ketika kita mungkin menggerakkan tim itu nggak harus di puncak pimpinan berarti gitu ya. Nggak harus, nggak harus. Nah, yang kalau buat teman-teman product manager pasti ngalamin lah ya. Nggak tahu ya. Tapi product manager kan biasanya memang bukan bosnya yang lain ya. Jadi ngerakinnya itu ya karakternya harus yuk jalan, yuk bareng gitu. Jadi kayak benar-benar setara levelnya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, maksudnya dalam sebuah tim itu pekerjaannya ngapain aja kayak gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan teammate kita dalam satu tim itu gimana ngomonginnya berarti cuman sharing gitu
itu atau mengingatkan atau gimana kalau misalkan kebetulan yang harusnya handle itu orang tertentu nih si X misalkan kayak gitu dan itu beliau ada di tim kita gitu posisi kita sebagai anggota tim juga kayak. Ya, ngingetin aja, persis kayak tadi kok. Jadi, X, ini harusnya kan lo kerjain nih, kenapa belum dikerjain? Atau kapan lo bisa kirim gitu. Walaupun misalnya kita bukan leadernya nggak apa-apa. Ini lo gue lagi bantu ini nih. Ada yang bisa gue bantu nggak supaya lo bisa cepat selesai atau on time selesainya? Nanti gue bantu report kayak gitu-gitu. Jadi mindsetnya adalah kita nge-serve dia, membantu dia supaya kerjanya dia lebih lancar. Nggak ada yang nggak mau kan dibantu. Bukan Hmm. dalam konteks nyuruh ya. Nanti kalau nggak selesai, ya udah gimana? Nggak selesai nih gimana nih? Ada yang bisa gue bantu nggak supaya kita bisa laporkan kenapa ini nggak selesai? Ada nggak? Lo bisa kasih tahu nggak ini kapan selesainya? Misalnya kayak gitu. Dan kita bantu aja. Jadi benar-benar membantu supaya teman-teman kerjanya lebih lancar aja. Oke, konteksnya itu berarti memperlancar kerjaan itu ya jadi bukan dalam rangka nagih berarti ya. Bukan, jangan sampai nanti. Oke oke oke. Jadi bad guy-nya jangan jangan sampai kita gitu. Makanya bad guy-nya biar bosnya aja kan malah untung kan maksudnya kita cuman bantu aja kan gitu kan. Iya, justru justru arah arah pertanyaannya itu ke arah bad guy itu sih. Jadi ada satu kasus di mana sebuah tim leadernya itu pasif, yang aktif justru mungkin middle manajemennya gitu. Jadi ada satu anggaplah sekretarisnya gitu ya. Sekretaris tim itu lumayan aktif dan dia merasa udah nyoba moyokin headnya, cuma kok nggak gerak-gerak, is. Pokoknya ngikut aja lah, maksudnya kalau memang istilahnya ini sukses ya alhamdulillah, enggak ya nggak mau urusan lah headnya bilang kayak gitu. Cuman si apa namanya sekretaris itu merasa kalau ini nggak dikerjain, ini tim bakal nggak perform nih kayak gitu. Akhirnya ujungnya si sekretaris ini mau nggak mau ya act as a leader tadi yang sampean sebutkan. Cuman jadinya eh, beban yang seharusnya ada di head turun ke sekretaris itu dan sempat ada senior yang menyampaikan mengoreksi gitu, kamu jangan kayak gitu, nanti tanggung jawabnya pindah ke dirimu, harusnya tanggung jawabnya tetap ke head. Makanya tadi sempat nanya posisi kalau kebetulan bukan head tapi merasa harus menggerakkan tim kayak gitu, Ya, itu eh, ya benar bagusnya kayak tadi gimana. kan ya. Jadi yang paling enak tuh sebenarnya mindsetnya gini. Yang bisa kita perbaikan inputnya gitu ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ingetin. Urusan resultnya setelah kita melakukan hal itu mau jalan mau enggak ya udah mau gimana lagi. Yang penting saat ngingetin, saat ngoyak-ngoyak gitu ya. Ayo kerjain itu dengan cara yang baik dan terbaik. Itu dulu gitu. Jadi setelah itu dilakukan, terus kemudian hasilnya mau buruk, mau bagus, ya udah. Itu sudah di luar capacity kita gitu. Dan itu nggak ada masalah. Itu yang pertama. Kedua, yang juga perlu kita sadari biasanya gini, Kang. Terutama kalau timnya nggak ideal ya. Dalam artian timnya baru, banyak orang barunya, banyak yang belum bisa kerja secara profesional. Kita harus bisa decide gitu. Kita mau strateginya supaya tim ini ideal tuh kayak gimana berdasarkan load-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita pingin timnya itu long termnya bagus, nggak bisa kita berharap short termnya dia bisa deliver optimal. Kita nggak bisa push dia pecut kayak kerja kayak kuda gitu ya, jalan lari itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus spend time di awalnya untuk secara sadar tidak deliver hasil yang maksimal. Kenapa? Karena kita berusaha nge-fix problemnya. Jadi effort dan waktu kita pakai untuk nge-fix problem, bukan nge-push supaya kerjaan berhasil. Contoh, kalau ada satu orang yang biasanya kerjaannya 8 jam itu kelar 10 gitu ya. Padahal ekspektasinya harusnya kelar 15 gitu. Yang kita lakukan bukan ngoyak-ngoyak dia supaya nggak peduli gimana caranya terserah pokoknya hari ini harus kelar 15, nggak seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah gimana caranya kita spend waktu dari 8 jam itu misalnya 1 jam atau 2 jam waktunya dia untuk identifikasi problemnya di mana dan kita benerin itu underlying problemnya. Akhirnya impactnya apa? Ya deliverynya bukan malah naik, malah turun, short termnya gitu. Tapi harapannya setelah itu dilakukan nanti beberapa lama problem akan fix dan kemudian efisiensi akan naik. Dan itu dilakukan ke semua member tim. Tapi ini approach yang lebih long term gitu ya. Tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi company atau kondisi organisasi. Kalau organisasinya mau mati 3 bulan lagi ya nggak bisa. Kalau organisasinya fundingnya habis 6 bulan lagi ya berat. Tapi kalau masih ada kayak runway setahun minimal atau 2 tahun atau ini organisasi yang udah sustain,
itu hampir selalu cara yang lebih baik sih untuk melakukan pendekatan yang lebih long term ya. Dan ini harus disampaikan ke leadernya bahwa kita mungkin melihat outputnya akan turun dulu, akan kecil. Kenapa? Karena kita mau melakukan ini. Kalau dia nggak sepakat, nggak setuju ya, minta saran maunya kayak gimana. Mau pecutin aja terus ternyata hasilnya kayak gini terus ya boleh. Gitu ya. Nah, kalau memang dia mau seperti itu ya sudah, berarti dilakukan seperti itu dan stop caring gitu. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan hasil, artinya lo jalanin aja sesuai dengan yang maksimal, hasilnya seperti apapun dan pasti hasilnya akan turun ya kalau nge-push kayak gitu terus. Ya itu yang akan terjadi. Yang penting itu udah disampaikan di depan, jadi leadernya bisa milih. Gitu kan? Oke, cukup. Terima kasih Kang. Matur nuwun. Oke, monggo Mas Aldi, silakan Mas. Halo, sorry, kemut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanya Mas Brian, cuma nggak tahu nih OOT apa enggak. Jadi kan di perusahaan itu kan saya ada tim 4 PM ya Mas ya, 4 PM under saya. Cuman untuk QA, developer dan desainer itu beda VP Mas, jadi bukan under saya lah gitu ya. Nah, PM ini ya agak keteteran tuh. Ya. Keteterannya karena banyak macam pertanyaan lah, biasalah persoalan development ya, ada masalah apa, ada bugs, ada desainnya kurang bagus. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya harusnya bukan oleh tim produk, harusnya oleh VP atau C level lain ya, yang cross gitu ya. Cuman somehow C levelnya yang lain pun sebenarnya tahu ini masalah sebenarnya bukan under saya ya. Tapi ujung-ujungnya selalu saya sama tim yang tackle, yang urusin SOP-nya, yang harus nge-force, yang harus memberikan kesadaran kepada tim lain. Padahal itu istilahnya anak-anak buah si level lain lah, bukan si level under akar dari atasan saya ke bawah gitu ya. Jadi pokoknya beda departemen lah gitu ya. Walaupun saya sendiri ngasih mindsetnya ke anak buah sih lebih ke ini ya, bahwa ini produk bersama ya, apapun masalahnya kita tackle bersama. Cuman ya jadinya ya tim kita ini jadinya terlalu problem solver dan terlalu banyak pekerjaan, jadinya PRD yang saya minta dan pekerjaan produk pada umumnya yang hanya mereka bisa itu jadi agak ya sedikit lama lah dikerjainnya. Kalau dari Mas Bian mungkin ada sharing atau pengalaman kayak gini itu biasanya dibanain gitu. Monggo Bung. Ada Mas, ada. Pernah kok kayak gini. Jadi karena performance levelnya gitu ya, tim produk itu jauh di atas atau di atas lah tim-tim yang lain. Pada akhirnya tim yang lain tuh kayak ketarik gitu ya, dan tim produk yang berusaha karena punya ownership yang tinggi berusaha beresin semuanya. Kira-kira kayak gitu kan? Mas Aldi ya? Iya, apa betul. Jadi pernah dalam kondisi seperti ini. Dan yang perlu kita lakukan kayak gimana? Kalau saran gue sih, jadi tergantung tujuan kita dan goal kita kayak gimana gitu. Kalau kita memang pingin supaya selfless gitu ya, tidak peduli, ya sudah. Yang penting ini jalan dulu bagus karena saking pentingnya inisiatif ini, quarter ini atau semester ini, ya udah dikerjain aja, di tackle dulu gitu. Tapi tentu long termnya harus dibenerin. Nah, kalau misalnya dari awal short termnya itu kita ngerasa overwhelmed dan ada impact yang lebih besar, karena itu kan trade off kan ya. Kita ngerjain itu ada yang beres, tapi ada yang nggak beres juga. Nah, kalau ternyata dirasa trade off-nya nggak bagus, ya harus dari pertama di stop. Ngestopnya gimana? Ngestopnya bawa ke leader. Siapa ya? CEO-nya, si levelnya, si IO-nya lah. Jadi supaya tahu bahwa ini ada case kayak gini nih. Tim gua overwhelmed. Kenapa overwhelmed? Karena ini. Menurut lo ini harusnya yang nge-solve siapa? Karena menurut gua harusnya ini bisa nih dibantu sama ini, dibantu sama itu. Jadi kita bisa fokus ke yang lain. Kenapa? Karena kita perlu ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau itu tidak dilakukan, gitu ya, maka tim gua akan keteteran. Kalau keteteran, berarti kita harus nge-reduce workload-nya. Jadi kita nggak akan bisa ngerjain ini. Jadi solusinya adalah either pekerjaan ini dibebankan ke tim yang lain, atau ini tetap kita kerjain tapi workload-nya kita kurangin, atau kalau nggak mau workload kita kurangin atau inisiatifnya kita kurangin, tambahin orang produk. Gitu kan. Yang tiga itu suruh pilih. Enak kan? Itu Mas. Jadi setelah itu dapat alignment, bosnya itu udah oke, ya udah baru kita eksekusi kan. Kalau misalnya nanti ada mulai dibebankan ke tim yang lain, kita sudah mulai enak kan ngomongnya, ini langsung ke sana aja ya, karena kita kan kemarin udah janjian nih, udah ngobrol.
Jadi setelah bosnya oke, kita undang meeting, kita sampein concernnya dan kita minta bantuan, kita ceritanya minta tolong nih, karena kita kan full, jadi kita minta bantuan ya teman-teman tolong handle ini, handle itu. Begitu nanti isunya muncul, langsung lempar ke sana ke sana. Gitu, Mas. Hmm. Ya mungkin apa ya? Saya kurang banyak ini sih ngasih kritik mungkin ya ke VP lain atau ke si lain. Ya sudah ada masalah di mereka, cuma dari saya pribadi mungkin lebih ke ya udahlah kerjain aja, kasih tahu aja gitu kan. Tapi ya itu penting mungkin ya kita kasih misalnya komen halus lah ya, komplain halus ya ke si level lain, ke VP lain bahwa ya ada pekerjaan yang nggak begitu beres lah gitu ya. Ya, jadi tadi Mas tergantung. Kalau misalnya tim kita sendiri itu kayak nggak ada kerjaan yang lain, ya nggak apa-apa lah ya kita kerjain gitu ya. Kita kan memang kerja buat dibayar dan kita berusaha perform sebaik-baiknya. Tapi kalau ternyata sampai overwhelmed, artinya kan ada output yang berkurang di sisi yang lain kan, dan kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu dengan jujur, dengan fair. Jadi ke bosnya bos, jangan kalau suggest gua jangan langsung ke VP yang lain, tapi harus ke atasan sama-sama atasannya gitu. Jadi orang yang megang kendali semuanya. Bukan kita komplain, tapi kita ngasih tahu kondisinya kan gitu. Kita tidak keberatan Iya, kerjaan iya, iya. ini, tapi nanti akan ada impact nih. Kalau gua nggak masalah, lu keberatan nggak? Kayak gitu loh. Bahasanya kan enak kan, gitu. Bukan kita nggak mau Iya, kerja, iya, iya. tapi ada impact-nya. Gua cuma mau open aja. Kalau lo oke ya nggak apa-apa kita kerjain terus kayak gitu. Oke deh, siap. Ya. Trade off-nya lah ya. Oke deh. Sampaikan. Jadi Thank you, Mas. kita kasih tahu kondisinya, kita kasih tahu opsinya, dan masing-masing dia bisa pilih sendiri dia trade off-nya mau yang mana. Iya, betul betul. Thank you Mas Aldi sudah nanya. Mau nggak teman-teman yang lain? Oh, Mas Dikrul. Lah. Angkat tangannya naik turun nih Mas Dikrul nih. Silakan Mas. Ini sorry banget nih lagi di luar lagi dangdutan banyak orang. Intinya sih mau tanya Mas, gimana ngelakuin yang kita bahas semua tadi di voluntary organization kayak TLN gitu atau ya semacam gerakan gitulah Mas. Gimana cara melakukan hal-hal tadi gitu? Misalnya cara biar tim punya output oke walaupun banyak kerjaan utamanya di tempat lain gitu. Itu caranya gimana Mas? Mungkin boleh di share nggak Mas? Wah, ini ilmu yang berat nih Mas, karena gue sendiri juga nggak yakin gue bisa gitu ya. Jadi kalau dia non-profit atau social cause gitu, kalau yang gue lihat kayak gini Mas, jadi pada dasarnya people come and go, pasti. Jadi tidak bisa kita ngelihat orang itu terus lama, itu nggak bisa. Karena memang ya kebutuhan orang beda-beda gitu ya. Dan selama itu sudah tidak lagi align dengan kebutuhan mereka, atau goal mereka ya pasti akan ditinggalkan dan itu nggak ada masalah. Itu yang harus kita pikirin mindsetnya ke sana dulu gitu. Artinya orang tuh datang dan pergi dan itu nggak ada masalah. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Berarti ya akuisisi dari relawan atau volunteernya itu yang diperkuat. Karena mungkin yang dia sudah nggak sempat lagi ngerjain, tapi kemudian ada orang lain yang kemudian cari opportunity untuk bantu, lagi ada kesempatan kan gitu kan. Kita harus membuka pintu itu dulu. Kemudian kedua, gimana caranya untuk memperlama supaya orang makin lama niatnya ya diingetin lagi kenapa sih gabung ke sini, kenapa sih kita ngerjain ini, kenapa sih ini penting, impact-nya apa, lo akan dapat apa kayak gitu. Jadi benar-benar di remind ke why-nya dulu. Setelah why-nya terus di remind terus, kalau memang ternyata nanti pada akhirnya keluar ya memang sudah waktunya gitu. Dan itu nggak bisa kita tahan-tahan gitu ya. Gitu. Karena memang kalau volunteering memang karakternya gitu sih Mas. Jadi instead of kita pusing kenapa ini orang pada nggak jalan kiri kanan, kita manage ekspektasi kita aja supaya itu bisa lebih bagus dan kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita gedein funnel masuknya, kita banyakin orangnya, hal-hal seperti itu. Kira-kira gitu Mas. Oke Mas, thank you banget. Ini udah cukup menjawab sebenarnya. Cuma teman saya kemarin tuh sempat negur saya sih dengan beberapa gerakan yang saya buat. Itu katanya kebanyakan belum sukses dalam tanda kutip karena dikerjain sendiri. Menurut dia tuh kalau yang sukses tuh kalau tetap bisa banyak ngajak banyak orang. Nah, mungkin ada tips nggak Mas biar tetap bisa ngajak banyak orang atau emang kalau nggak bisa ngajak banyak orang ya jalanin sendiri aja bagaimana gitu Mas? Kalau misalnya kita ngomong kayak TLN gitu ya, gue tuh kerjain sendiri dari dulu. Intinya kita sendiri punya komitmen, wajib tuh ya. Jadi mau ada yang bantu, mau gak ada yang bantu, kita kerjain. Itu dulu.
Kalau itu tidak ada atau kita dari awal itu udah terlalu banyak ngajakin orang, nanti energi kita habis ngajakin orang kan gitu kan. Makanya fokusnya kalau non profit atau sosial, kita itu yang perlu kita lakukan adalah kita benar-benar create impact, kita benar-benar create value. Relawannya TLN yang lama-lama yang ini ya, yang istiqomah-istiqomah yang tahunan, itu dulu member-member semua yang ya mendapatkan value gitu loh dari TLN. Jadi dari komunitas itu dia dapat value dan kemudian dia ingin berkontribusi karena ngerasa sejalan, pingin support kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dari awal tuh gue cuman kayak ngajakin orang masuk, gimana cara bantu gede, gak akan dapet itu. Jadi memang makanya sama kayak produk gitu ya. Lu nge-build startup, nge-build produk itu awalnya itu do things that don't scale dulu. Fokus ke gimana caranya eksperimentasi yang cepat dan itu dilakukan sendiri ya sendiri gak ada masalah. Yang penting sendiri jalan dulu. Sambil jalan, sambil ngajakin teman-teman untuk bantu. Itu gak ada masalah juga. Tapi kalau misalnya tidak, nggak usah terlalu bingung. Karena dulu juga gue ngerjain sendiri semuanya. Hampir semuanya sendiri. Sekarang kebanyakan dikerjain orang lain. Gue malah dikit banget kontribusi gue saat ini. Gitu. Jadi itu sesuatu yang normal aja. Kalau misalnya baru mulai, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gue rasa itu sesuatu yang normal. Kalau kayak lebih dari 50% dikerjain sendiri itu wajar banget. Yang penting fokusnya adalah create impact, create value supaya orang benar-benar merasa terbantu. Dan itu nanti akan bentuk dari sana, ketemu orang-orang yang punya mindset yang sama, yang punya semangat yang sama, yang akan bisa sama-sama nge-support. Gitu kira-kira Mas. Dan kayaknya sefrekuensi sih. Oke, thank you. Siap, thank you Mas Iqbal. Oke, masih ada sekitar 18 menitan teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya, silakan. Masih seputar gimana caranya output tim kita itu oke. Jadi menarik ya bahasanya. Ada yang mulai dari non-profit sampai kondisi di mana timnya ini ya beda lah. Level timnya itu beda. Gitu. Jadi ketanggungan kerjaannya orang lain. Monggo teman-teman. Kalau tidak ada, apakah kita akhiri lebih cepat tumben nih? Biasanya molor-molor. Oh ada Mas Tifal, monggo silakan Mas. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Mas Pri sharingnya. Pertanyaan saya sebenarnya masih kaitan sama project management Mas ya. Dan mungkin sekalian nanya juga Mas tentang apakah ini konteksnya juga masuk ke Scrum Master gitu. Karena secara posisi gitu Mas, Scrum Master mungkin bukan lead dari squadnya secara hierarki gitu. Mungkin tadi ada kaitannya juga sama pertanyaannya Mas Kurnia tadi. Di satu sisi kita perlu ngekawal si projectnya supaya terdeliver gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tadi kan kondisinya udah kenal gitu Mas ya minimal. Entah itu kenalnya udah beberapa kali atau mungkin pernah seproject juga gitu. Nah gimana kalau kondisinya tuh intern yang baru masuk dan dikasih accountability gitu di squad Scrum team gitu Mas. Mungkin itu sih Mas. Thank you. Ya, thank you Mas Tifal. Gua jawab gini ya. Pertama, kalau ada leader yang menugaskan intern untuk bertanggung jawab terhadap kesuksesan sebuah delivery, either delivery-nya itu bukan sesuatu yang impactful, jadi bisa dibuat belajar gitu ya, atau sotoy aja leadernya. karena lo nggak ngasih posisi leadership untuk intern. Clear ya? Tidak ada posisi leadership itu dikasih ke intern. Karena leadership itu nggak bisa bukan sesuatu yang kayak bisa diajarkan gitu. Itu harus dialami dan di-experience. Dan biasanya caranya adalah ngelihat leader yang lain. Minimal pernah lihat dulu lah sebelumnya contohnya seperti apa. Udah dibawa beberapa kali gitu ya. Kalau pernah ngelihat tulisan gua yang tentang framework untuk ngajarin apapun kepada siapapun. Pertama, kalau kita pingin ngajarin seseorang, kita tunjukin dulu caranya gimana. Orang itu ngelihat. Kedua, kita suruh orang itu melakukan, kita ngelihat langsung. Ketiga, kita suruh orang itu melakukan dengan kita tidak melihat langsung, tapi kita dapat reportnya dari orang lain. Jadi 3 itu stepnya.
Kalau dari awal sudah suruh dia ngelakukan, intern ini ngelakukan, tanpa dipantau secara langsung atau bahkan tanpa ditunjukin gimana caranya, udah pasti hasilnya berantakan. Itu dulu satu. Dalam arti berantakan pasti tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau punya ekspektasi, kalau nggak punya ekspektasi ya berarti aman aja. Karena memang ini buat belajaran kayak gitu ya. Itu dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Leadership tuh kayak gitu. Nah, terus kalau kita sebagai posisinya sebagai internnya atau sebagai korbannya dalam tanda kutip, gimana caranya reduce damage-nya gitu ya. Nggak parah-parah banget lah atau kita bisa perform as much as we can. Caranya adalah kalau gua instead of berusaha untuk deliver yang terbaik, gua instead akan berusaha untuk jalin relasi terbaik dengan tim kita. Jadi benar-benar fokusnya adalah gimana caranya kita bisa nge-support dan membantu teman-teman. Gua nggak peduli ntar hasilnya kayak gimana. Yang penting apa yang bisa gua bantu buat lu, kayak gitu. Kenapa? Karena ini akan jadi jadi shield lu nanti kalau misalnya lu dapat kenapa nggak bagus gini tapi teman-teman lu tahu bahwa lu tuh kerjanya bagus karena lu bantu mereka gitu. Jadi ini dulu gitu. Karena nggak ada gunanya kalau misalnya lu mau nge-push ibaratnya kayak misalnya lu leader yang udah lama di sana punya authority, lu nge-push, tim lu bisa lu push. Jalan bisa deliver. Timnya capek semua tapi emang punya authority leadernya. Nggak bisa diapa-apain. Kalau lu sebagai intern misalnya masuk ke tim atau orang yang baru, paling junior, nyuruh-nyuruh, pasti nggak didengerin. Pasti nggak dapat hasilnya. Malah nggak jalan projectnya. Jadi suggest gua untuk reduce damage-nya, fokus ke gimana caranya lo bisa bantuin orang lain. Cara-cara yang tadi tetap bisa dilakukan, gitu ya, yang udah gua sampaikan secara prinsip sama. Cuman memang tidak bisa punya authority, gitu ya. Misalnya lo suruh orang lain untuk ngisi form segala macam, pasti nggak bisa. Lo pasti harus minta tolong sama orang yang bos lo, gitu ya, leadernya yang punya capacity itu untuk melakukan itu. Kalau nggak dilakukan sama dia gimana? Ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah kita minta maaf sama teman-teman kita, maaf ya, ini kita masih belum bisa nih, maaf ya ada kerjaan dari sana, apa yang bisa gua bantu gitu. Honestly dan benar-benar ini aja, jujur aja gimana caranya kita bisa bantu teman-teman kita. Fokusnya ke sana dulu aja, Mas. Kalau suggest gua gitu, Mas Tival. Oke, siap. Thank you Mas Bri. Mungkin agak klarifikasi dikit Mas ya. Monggo. Kayak tadi aku ngejelasin di awal, sebenarnya selama beberapa pekan awal gitu, kayaknya disuruh untuk mengobservasi dulu gitu, mengamati Scrum Master yang udah ada gitu untuk ya dipelajari dulu mungkin yang tadi kata Mas Bri sampaikan. Mereka contohin, kami observasi, baru mungkin setelah itu dikasih di-assign ke squad-squad tertentu. Kalau pengalaman sebelumnya sih internnya di-assign ke squad yang emang udah mature sih Mas. Mungkin itu. Kalau itu lebih better ya. Artinya kalau di-assign ke squad yang udah mature itu squadnya bisa sambil bantuin lah. Artinya bebannya nggak begitu besar ya. Karena squadnya udah bisa bantuin. Cuman suggest gue kayak tadi ya. Artinya ya memang approach-nya paling bagus kayak gitu ya. Cuman yang paling ideal sebenarnya adalah kalau misalnya dari awal bersentuhan langsung dengan squad itu dan kemudian pelan-pelan ngegantiin Scrum Master-nya gitu. Jadi sudah ada ngebond gitu sama timnya, tahu si A itu gimana, si B gimana, daripada oke ngelihat dari squad A kemudian diambil ini kerjain squad C. Itu walaupun itu timnya mature dan itu reducing confusion, tetap aja kayak ya pasti belajarnya banyak lagi kan. Dan gue mau tambahin satu hal lagi sih Mas Tival. Jadi kalau kita baru masuk ke tim baru, kemudian kayak nggak ada structure, kita ngerasa nggak paham, bingung ini itu wajar. Gua kalau masuk ke tim baru, belajar sesuatu yang baru, itu bingungnya juga banyak gitu. Itu pasti. Dan itu nggak ada masalah. Jadi mau posisi kayak benar-benar entry level atau sampai orang yang expert sekalipun, kalau kita baru masuk tim baru, kita pasti akan banyak kebingungan dan itu perfectly fine, perfectly normal. Tinggal gimana caranya kita speednya aja lebih kencang. Gimana cara speednya lebih kencang? Ya spend time untuk belajar. Gimana caranya kita spend time untuk memahami, banyak-banyak nanya. Dan jangan takut nanya. Sesimpel itu sih. Gitu Mas. Ya, siap. Thank you Mas Bri. Merasa agak lega karena tervalidasi deg-degan sebagai internet. Gak cuma lo, kalau masuk tim baru, even gue juga kayak gitu kok Mas. Gue ngerasa bingung gimana ya. Ini oke nggak ya? Orang-orang ngerasa gue performnya oke nggak ya? Itu wajar kok. Oh, siap Mas. Berarti kalau di recap, banyakin bantu dan jalin relasi yang baik
sama anggota timnya. Terus juga tadi itu masih banyak belajar dari observasi juga, dan kalau bingung it's fine asal speed up tadi Mas. Mungkin Betul. bakal jadi pertanyaan selanjutnya nih Mas tentang speed up di lain waktu. Thank you Mas Sip. Willy. Thank you Mas Ival.